Hari Sabtu ke Monas ngeliat ondel-ondel sambil menari. Pulangnya beli kerak telur sambil naik kereta. Halo sahabat Rotu PTN, perkenalkan aku Baby Ayu Wulandari, mahasiswi aktif program studi keperawatan program sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman tim Rotu PTN yang telah memberikan aku kesempatan untuk sharing mengenai strategi memilih jurusan perkuliahan, pengalaman selama berkuliah, tips and trik dunia perkuliahan, dan motivasi agar tetap semangat. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat kepada teman-teman mahasiswa yang telah bertahan berjuang hingga sejauh ini. Selamat kepada teman-teman mahasiswa yang sedang memulai menikmati dunia perkuliahan, dan semangat untuk teman-teman yang sedang memantapkan pilihan jurusan kuliahnya. Gak salah ya teman-teman berada di channel ini, karena kita akan ngebahas seru-seruan mengenai dunia perkuliahan. Ketika teman-teman tahu jurusanku keperawatan program sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta, pasti langsung bertanya-tanya, masuknya jalur apa, Beb? Kenapa lebih milih Fakultas Ilmu Kesehatan sih? Kenapa milih UPN Veteran Jakarta dibandingkan dengan PTN-PTN lainnya? Oke, aku jawab di sini ya. Jadi aku masuk jurusan keperawatan program sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta lewat jalur SNMPTN 2019. Nah, kebetulan aku di SMA Negeri 74 Jakarta. Jadi untuk sistem SNMPTN itu hanya boleh memilih jurusan yang sesuai dengan jurusan SMA-nya. Seperti aku kan jurusan jurusan MIPA, jadi aku hanya boleh memilih jurusan yang ada di Saintek, yaitu bisa memilih teknik, komputer, dan kesehatan. Karena aku memahami passionku gitu ya, gak mungkin kalau misalkan aku memilih teknik dan komputer, yang mana ini adalah basicnya hitung-hitungan, sedangkan ku tidak pandai hitung-hitungan. Otomatis aku hanya bisa memilih jurusan-jurusan yang ada di kesehatan. Udah langsung tertuju ke perawatan ya, karena bisa dibilang keperawatan ini merupakan cita-citaku sejak kecil. Jadi dulu mamaku sering bertanya, "Dek, cita-citanya apa?" gitu. Ku jawab cita-citanya yang jadi pakai baju putih di rumah sakit gitu. Langsung dong kejawab, "Oh, dokter," gitu ya. Enggak, bukan gitu. Karena emang anak kecil kan kalau ditanya mau jadi apa, dokter gitu. Aku langsung bilang itu yang ada topiknya warna putih. Oh, jadi perawat. Jadi orang tuaku sudah kenotis gitu ya dari aku kecil, oh ini anak mau jadi perawat. Jadi selama perkembangan transisi remaja, tepatnya transisi pendidikan, aku sudah diarahkan untuk meraih cita-cita aku gitu ya. Jadi SMA aku diarahkan IPA, dan saat ini pun sudah memantapkan keperawatan saat itu gitu ya. Oke, karena jurusan keperawatan ini sudah mantap dilihat dari berbagai sisi yang merupakan cita-citaku saat itu gitu ya. Dan juga lihat nih prospek ke depannya, perawat itu tidak hanya bekerja di rumah sakit, tidak hanya berhubungan dengan orang sakit, tetapi perawat itu dapat bekerja di institusi pendidikan, pemerintahan, kedinasan, perusahaan, dan berhubungan erat dengan orang sehat kayak gitu. Jadi sudah mantap nih jurusannya. Jadi selanjutnya aku memantapkan universitas pilihan kampus gitu ya. Aku mau menjadi mahasiswa, aku mau kuliah tidak hanya yang bermanfaat untuk lingkup itu-itu saja. Artinya aku mau bermanfaat untuk lebih luas lagi lingkungan rumah dan dimanapun aku berada gitu ya. Aku mendengar Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Kampus Bela Negara, otomatis langsung jatuh hati dong gitu ya. Karena kapan lagi aku bisa memanfaatkan peranku sebagai maha atas siswa yang tidak hanya mempelajari jurusan saja, tetapi dapat mempelajari nilai-nilai bela negara, dapat mewujudkan, membuktikan cinta tanah air bangsa Indonesia gitu ya. Jadi untuk jurusan sudah mantap, untuk fakultas dan kampus pun sudah mantap gitu ya.
Nah, mungkin ini bisa menjadi tips buat teman-teman yang mendapatkan kuota SNMPTN atau yang sedang bingung memilih jurusan gitu. Jadi pada saat itu aku memilih satu jurusan dan satu universitas, yaitu aku memilih Ilmu Keperawatan Program Sarjana UPN Veteran Jakarta. Hanya satu itu yang aku pilih. Mungkin teman-teman yang tahu dan mendengarnya, loh sayang banget kenapa milihnya cuma satu? Kan masih ada tuh kesempatan untuk milih jurusan dan univ lain kayak gitu. Jadi gini ya teman-teman, aku mikirnya kita aja nih nggak mau ya kalau diduain, apalagi kampus sama nggak mau diduain juga kayak gitu. Bisa aja aku pilih yang pertama itu keperawatan univ X, yang kedua keperawatan univ Y kayak gitu. Nah di univ X ini aku nggak masuk nih nilainya, dan ternyata di univ Y ini juga nggak mau nerima karena pilihan kedua. Sebenarnya banyak banget yang udah milih si univ Y ini di pilihan pertama, jadi kenapa harus dia nerima yang pilihan kedua kayak gitu. Jadi memang harus mantep gitu ya, harus direncanakan dan dipertimbangkan untuk memilih jurusan yang sesuai dengan nilai, passion, dan keinginan. Pengalaman apa sih yang sudah Baby dapatin menjadi mahasiswi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta? Oke, jadi selama semester 1 aku tidak mengikuti organisasi apapun karena kebetulan di prodiku tidak memperbolehkan untuk mengikuti untuk tingkat 1 gitu ya. Nah, tapi aku kan gak mau ya kalau menyia-nyiakan semester muda aku, dan masa iya aku kupu-kupu kuliah pulangnya tidak mengembangkan life skillku gitu. Jadi aku mengikuti volunteer Foskap saat itu dari BEM Fakultas. Nah, untuk semester 2 aku mengikuti volunteer lomba nasional dan seminar nasional dari himpunanku. Di semester 3 aku mendaftar di BEM Fakultas dan keterima sebagai staf pengawasan pengendalian internal. Dan aku juga mendaftar di UKM Semi BSO Pik Air Patriot UPN Veteran Jakarta, menjabat sebagai wakil ketua. Lalu di semester 4 aku diajak oleh kakak tingkat yang kebetulan saat itu beliau menjabat sebagai ketua himpunan untuk mengikuti lomba Innova, dan kami mendapatkan gold. Lalu di semester 4 juga aku mengikuti abdi masyarakat tim dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta sebagai fasilitator. Nah, di semester 5 ini aku mengikuti pengapresiasian Duta Genre Jakarta Selatan, yang mana ini merupakan program dari BKKBN. Aku diamanahkan sebagai Duta Genre Jakarta Selatan Sosial Media Inspirator Putri 2021. Loh, kok bisa ikut ini itu? Emang di keperawatan gak sibuk ya? Emang gak ada tugas, gak ada lab gitu ya pertanyaannya? Oke, jadi untuk di keperawatan itu sendiri dia sistemnya blok atau termin. Satu semester dibagi 2 gitu. Jadi bisa dibilang selama 5-6 minggu kita ujian. Ujiannya itu ada 3. Yang pertama ujian sumatif formatif, itu seperti UTS dan UAS, tipenya itu pilihan ganda 1 soal 1 menit. Dan yang kedua SOKA, soal kasus, kita secara lisan jawabnya. Yang ketiga OSCE, yaitu praktik gitu ya. Nah, untuk keseharian ada buat makalah dan PowerPoint, hampir sama setiap jurusan ya kalau ini mah. Lalu ada pembuatan asuhan keperawatan yang berfokus ke Nanda dan Niknok. Nah, ini kan jurusan kesehatan, pasti belajarnya kesehatan aja dong. Nah, enggak, jadi untuk jurusan keperawatan kita belajar komunikasi, sistem informasi, manajemen, bencana, kepemimpinan, kewirausahaan. Jadi enggak ya kalau misalkan ada yang bilang perawat sempit itu aja, enggak banget, salah. Loh, seribet itu masih ikutan sana sini, emang bisa gitu ya pertanyaannya. Oke, gini teman-teman, kalau misalnya ada pilihan IPK 4,00 tapi teman-teman tidak memiliki pengalaman, tidak terjun langsung ke masyarakat, dengan IPK 3,80 yang teman-teman memiliki pengalaman, terjun langsung ke masyarakat dan bermanfaat untuk sekitar, teman-teman milih mana? Oke, kalau aku pribadi aku memilih yang 3,80.
Bukan berarti ini harus menyamakan dengan orang lain dan menggantungkan seperti orang lain ya. Bukan seperti itu. Sebenarnya ini perlu ditanyakan, apa tujuan teman-teman? Apa sih tujuan saya di sini? Apa tujuan menjadi mahasiswa? Mau meninggalkan apa untuk fakultas dan universitas? Mau dibawa kemana? Mau dibawa seperti apa jurusanku di masa depan? Kayak gitu. Aku menanyakan ini ketika aku pertama kali menginjakkan di gedung kampus tercinta UPN Veteran Jakarta dan pertama kali menyentuh alma mater kebanggaan, alma mater berwarna hijau berlogo kuning, UPN Veteran Jakarta. Itu teman-teman yang tahu jawabannya, dan ketika teman-teman sudah tahu jawabannya, maka teman-teman tidak akan diam. Tips and trick dan motivasinya apa sih Beb agar tetap semangat? Pastinya motivasi terbesarku adalah kedua orang tuaku, mama dan papa. Bukan berarti keadaan keluargaku yang hanya cukup saat ini menghentikan mimpiku, menghentikan langkahku untuk meraih cita-citaku. Jika orang lain mampu karena apa yang mereka miliki, maka aku mampu karena restu, cinta, kasih, dan doa dari kedua orang tuaku, mama dan papa. Aku selalu menyertakan nama dan wajah kedua orang tuaku setiap aku melangkah berproses belajar. Oke, mungkin aku bilangnya ini bukan tips and trick ya, tapi kebiasaan yang biasa aku lakukan apa aja. Karena aku nggak tahu kebiasaan mana yang menghantarkan aku sampai saat ini. Yang pertama, aku selalu mendengarkan surat Ar-Rahman sebelum pelajaran dimulai. Ketika offline, aku selalu mendengarkan surat Ar-Rahman ketika perjalanan dari rumah sampai kampus. Ketika online, aku mendengarkan sebelum mulai kelas. Yang kedua, ikhlas apapun yang dilakukan. Loh belum skripsi kok udah revisi, loh tugasnya gini aja kok pakai direvisi. Jangan kayak gitu, ikhlas. Kita ngelakuinnya harus ikhlas, jangan mengharapkan balasan. Yang ketiga, aku selalu cerita setiap malam, aku selalu bilang setiap malam ke Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini, atas kenikmatan hari ini. Aku nangis karena capek tugas, aku bisa makan, aku bisa merasakan cinta kasih. Bagiku semua itu adalah kenikmatan. Dan aku selalu bilang, Tuhan aku pengen ini, besok aku pengen begini. Aku yakin Tuhan sayang sama aku dan aku minta dimudahkan. Yang keempat, jangan pernah berpikiran buruk terhadap orang lain. Meskipun kita tahu dia telah melakukan keburukan untuk kita, seperti membicarakan di belakang kita dan sebagainya, itu jangan pernah kita berpikiran buruk ke mereka. Jadi biarkan menjadi masalah mereka dan kita cukup berbuat baik dan tidak melukai orang lain, kayak gitu. Yang kelima, dengarkan siapapun yang berbicara dan apapun yang dibicarakan. Hargai setiap yang hadir, meskipun nantinya tidak baik. Yang penting kita sudah mendengarkan. Wah, sepertinya pembahasan kita kali ini cukup banyak ya, sampai pada ngantuk. Enggak dong tentunya, sampai lupa waktu ya. Mungkin ini yang bisa aku bagi ke teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, dapat menghubungi akun Instagram RoadToPTN atau Instagram pribadi aku, Baby Ayu Wulandari. Jika hasilmu tidak memuaskan, maka usahamu tidak maksimal. Maka usahalah semaksimal mungkin agar hasilnya memuaskan. Jangan lupa bahagia, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai berjumpa.